Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati dan pikiran kami manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan mohon pertolongan Roh Kudus agar kami mampu melaksanakan dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nas renungan tentang firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal 3 ayat 15 yang berbunyi, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah nubuat janji keselamatan kekal bagi keturunan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa, manusia pertama yang telah jatuh ke dalam dosa, maka ketika itu juga putuslah hubungan langsung antara manusia itu dengan Tuhan pencipta dan pemeliharanya, sehingga manusia hidup jasmaninya, tetapi mati rohaninya. Oleh karena dosa kesalahannya, maka seluruh keturunan Adam dan Hawa menjadi terputus hubungannya antara Sang Pencipta dan pemeliharanya. Akan tetapi oleh karena kasih Allah Bapa kepada umatnya yang sungguh sangat besar itu, maka Tuhan Allah Sang Pemelihara ciptaannya inilah yang menubuatkan akan datangnya Juru Selamat sebagai umat manusia yang dikasihinya, di mana dari keturunan perempuan manusia pertama ini, satu-satunya yang mampu mengalahkan kuasa iblis, kuasa setan atau kuasa kematian kekal, supaya seluruh umat manusia di seluruh muka bumi ini dapat dibebaskan dari belenggu dosa dan kesalahannya itu, sehingga mereka bisa dan mampu menerima kehidupan yang kekal di sorga, yang dianugerahkan hanya kepada seluruh umat manusia yang mau beriman percaya kepadanya saja. Nas renungan tentang firman Tuhan ini mengingatkan dan mengajak kita semua untuk sungguh-sungguh mengimani, mempercayai bahwa Tuhan Yesus Sang Juru Selamat dunia memang sudah dinubuatkan atau dirancangkan oleh Tuhan Allah Bapa, Pencipta dan Pemelihara kita sejak awal umat manusia itu jatuh ke dalam dosa. Sebab oleh dosa-dosa dan kesalahannya, maka umat manusia terhalang untuk mencari dan menghubungkan dirinya kembali dengan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Kudus itu. Hanya oleh inisiatifnya sajalah terlebih dahulu Dia datang ke dalam dunia di mana umat manusia ini berada untuk menyelamatkan umat manusia dari kuasa dosa atau kuasa kematian kekal. Menurut tahun, bulan, dan minggu-minggu gerejawi yang sudah kita masuki minggu Advent yang pertama di hari Minggu kemarin, maka melalui dan di dalam masa-masa Advent inilah kita akan semakin diteguhkan iman percaya kita untuk tidak hanya sekedar menyambut hari perayaan Natal Kristus saja, namun utamanya adalah untuk menyongsong atau menyambut hari kedatangan Tuhan Yesus sebagai Tuhan, Raja, Kepala, dan Hakim yang maha adil di kehidupan kita yang masih berada di dunia ini. Di dalam suasana penantian, dalam jangka waktu pendek atau masih dalam jangka waktu panjang lagi, waktu Advent atau Tuhan datang itu, kita umat manusia ini tidak pernah diberi tahu tentang kedatangannya yang kedua kali dan yang terakhir kalinya ini kelak. Dan itu tentu saja menuntut kita untuk waspada dan berjaga-jaga. Untuk itulah kita harus ingat dan renungkanlah firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 15 hingga ayat 17 berikut ini. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi,
maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Mari kembali kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah boleh mengingatkan kami kembali untuk sungguh-sungguh mau waspada dan berjaga-jaga kapanpun waktunya Tuhan datang, kami siap sedia untuk menyambutnya. Namun di kesempatan ini kami tetap mendoakan juga bagi mereka yang dilanda oleh kuasa sakit penyakit apapun, terlebih akibat pandemi COVID-19 ini, yang banyak menyengsarakan bahkan sampai berujung kepada kematian. Kiranya Tuhan menolong mereka, memampukan mereka untuk tetap berserah kepadamu, berharap akan kesembuhan, kepulihan dari kuasa sakit penyakit itu boleh terjadi atas mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.